Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan karakter sebagai upaya peningkatan kecerdasan emosional pada anak. Oke. Kecerdasan emosional sendiri itu diartikan sebagai pikiran emosional yang merupakan satu sistem pemahaman yang impulsif dan berpengaruh besar dan kadang bersifat nggak logis. Dalam kerjanya sendiri, kecerdasan emosional ini itu dapat membantu ketika pusat-pusat emosional kita terluka dan kecerdasan keseluruhan baik emosional dan intelektual kita itu mengalami konsleting yang mengakibatkan akal kehilangan mitra emosionalnya sehingga terjadilah pembajakan emosi. Nah, ketika hal ini terjadi, individu cenderung tidak dapat berpikir secara jernih gitu. Nah, di sini kecerdasan emosional ini justru mendorong seseorang itu untuk dapat berpikir secara logis gitu. Oke. Menurut Goleman, dalam jurnal yang saya temukan, terdapat 5 kecerdasan emosional, yaitu mengenali emosi diri atau kesadaran mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Mengenali emosi diri itu termasuk dasar dari kecerdasan emosional gitu, karena tanpa kita paham perasaan yang kita rasakan ini, mungkin seseorang itu nggak bisa disebut memiliki kecerdasan emosional. Yang kedua itu mengelola emosi atau menangani perasaan agar dapat terungkap secara tepat. Mengelola emosi ini tuh juga disebut sebagai suatu kecakapan gitu, dan dalam mengenali emosi diri, termasuk dalam melepaskan emosi-emosi yang kurang baik, misalnya marah, sedih, kemurungan, kecemasan, dan ketersinggungan gitu. Nah, kalau misalnya orang yang nggak punya kemampuan ini tuh akan terus-menerus punya perasaan itu tuh akhirnya kan nggak bisa nggak bisa menjalankan atau melanjutkan hidupnya secara normal gitu. Yang ketiga itu memanfaatkan emosi secara produktif atau mengendalikan emosi diri meliputi menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati sebagai landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Nah, memanfaatkan emosi secara produktif ini tuh juga menurut saya itu sebagai suatu distraksi. Jadi kalau misalnya seseorang itu sedih, marah, mereka itu bisa menuangkan perasaannya misal dalam lukisan, dalam buku, dalam puisi, lagu, dan sebagainya gitu. Jadi mereka justru menuangkan emosi-emosi yang mungkin kurang baik itu nggak ke orang lain, nggak ke dirinya sendiri, tapi ke hal-hal yang lebih produktif gitu. Yang keempat itu mengenali emosi orang lain atau empati. Nah, empati ini itu disebut sebagai kemampuan dasar bergaul gitu. Karena kalau misalnya nggak punya empati, seorang mungkin nggak bisa dengan baik tanda kutip untuk bersosialisasi. Karena empati itu juga termasuk menghargai orang lain kan, memahami orang lain lah intinya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kemampuan seperti itu gitu, kemampuan empati seperti menghormati orang lain dan sebagainya, mungkin kita nggak bisa bersosialisasi dengan baik dan menjalin relasi dengan orang lain secara baik gitu. Yang kemudian membina hubungan. Nah, menurut saya itu langkah yang ini itu termasuk langkah lebih lanjut dari 4 kecerdasan emosional sebelumnya gitu. Jadi keterampilan sosial ini itu menunjang popularitas kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Jadi kecerdasan emosional itu dikatakan bisa mempengaruhi kesuksesan individu itu benar, karena salah satunya itu membina hubungan dengan orang lain. Seperti yang kita tahu kan manusia makhluk sosial dan mereka tentunya nggak bisa lepas dari kehidupan sosial gitu. Nah, pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu bertujuan sebagai agar generasi selanjutnya itu punya akhlak dan moral yang baik untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, aman, dan makmur. Sebenarnya pendidikan karakter ini itu sudah ditunjang oleh pedoman dari Permendikbud, dari
peraturan presiden juga gitu ya. Yang ini tuh salah satunya programnya itu penumbuhan budi pekerti yang tujuannya juga sama, menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik, menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan seluruh masyarakat gitu. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan, menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya yang belajar yang serasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat gitu. Nah, untuk aplikasi kecerdasan emosional sebagai upaya pendidikan karakter pada anak sendiri, menurut saya itu ada beberapa. Salah satunya itu dilaksanakannya kurikulum basis budi pekerti dan dibantu dengan pembentukan lingkungan yang sadar terhadap hal tersebut, tidak hanya di sekolah namun juga di rumah gitu. Dikatakan demikian karena kan tadi itu dari sekolah, dari lembaga institusi sekolah sendiri itu sudah ditunjang dengan adanya Permendikbud yang kemudian melaksanakan ada kurikulum basis penumbuhan budi pekerti tadi itu atau PBP. Namun saya rasa hal itu tuh masih kurang gitu. Apalagi dari yang saya temui ya, orang tua itu hanya benar-benar menerima apa saja yang dikasih sekolah gitu intinya. Namun tidak mengulik lebih lanjut bagaimana anak itu memerlukan pendampingan lainnya seperti pemahaman emosi yang mereka miliki, terus sopan santun misalnya gitu, basic etika gitu tuh mereka masih masih menyerahkan segala sesuatunya tuh di sekolah gitu, masih menyerahkan hal-hal tersebut yang termasuk yang termasuk mereka pikir itu bagian dari pengajaran itu masih mereka serahkan gitu ke sekolah tanpa tahu sebenarnya tuh nggak semua hal diajarkan di sekolah gitu. Nah mungkin maksud dari pembentukan lingkungan yang sadar juga itu tuh dari keluarga, dari masyarakat itu juga ikut gitu loh mendukung adanya pendidikan karakter ini, karena pendidikan karakter ini itu juga meliputi dapat maksudnya dapat berhubungan dengan banyak hal. Salah satunya mungkin ya tadi itu kecerdasan emosional gitu. Kan kita tahu juga di sekolah itu secara umum itu anak itu mungkin hanya melihat sekolah itu sebagai ajang bersaing gitu ya, karena di dalam itu masih ada sistem ranking dan sebagainya. Jadi anak-anak itu masih melihat mereka tuh saling bersaing gitu loh dengan anak lainnya untuk mendapatkan nilai yang paling baik. Padahal nilai itu bukan hanya hal yang paling dicari sekolah gitu, namun juga ilmu yang bermanfaat. Kemudian attitude gitu misalnya. Yang kedua itu program pengembangan dirinya melalui kegiatan-kegiatan rutin budaya sekolah, keteladanan, kegiatan spontan pada saat kejadian, pengkondisian dan pengintegrasian pendidikan nilai karakter dengan materi pelajaran. Nah, integrasi yang dimaksud itu juga anak nggak hanya diharapkan itu nggak hanya memahami materi gitu loh, namun juga bisa mempraktikannya secara langsung di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Gitu sih. Kemudian yang ketiga, penggunaan perumpamaan objek atau subjek dalam mendiskusikan satu permasalahan dengan anak. Nah, kemampuan ini tuh saya anggap termasuk dalam yang tadi itu empati atau memahami orang lain, karena anak itu kemudian bisa mengetahui gitu loh apa yang perlu dikeluarkan, diucapkan atau diperlakukan gitu. Karena kemudian kalau misalnya mereka itu seenaknya sendiri, relasi yang sudah dibangun itu akan hancur gitu secara percuma menurut saya. Kemudian yang keempat, pemberian pemahaman dan pembimbingan terhadap anak pada hal kontrol diri serta penyesuaian diri dengan lingkungannya. Seperti yang sudah saya jelaskan, kontrol diri itu sangat penting, terutama pada anak. Jadi mereka itu bisa memahami apa yang perlu mereka ungkapkan, apa yang perlu mereka lakukan gitu. Jadi nggak merusak ataupun dapat melihat secara bijak dan menanggapi secara bijak suatu hal atau permasalahan. Kemudian penyesuaian diri dengan lingkungannya itu sama seperti yang sudah dijelaskan, bahwasannya kemampuan adaptasi itu juga menurut saya sebagai kemampuan dasar gitu yang harus dimiliki setiap anak, karena kemudian life skill ini itu akan tetap digunakan sampai seumur hidupnya gitu. Nah, sumber yang saya gunakan itu ada dari kecerdasan emosi dan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, kemudian juga pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era digital oleh Putri dan oleh Hajaro. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan.
dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.